menghilang namanya gitu. Ini kita diusir dikarenakan terlalu vokal di DPRD Kabupaten Bekasi. 22 yang ke DPRD, 22 yang dicoret. Iya. Kita belum menerima gaji, terus fasilitas kayak nggak layak, dana hibah dari Kabupaten Bekasi untuk pembinaan diselewengkan. Tahun kemarin itu 9M, ada penarikan 1M di 12 Februari, di 13 Februari 1,5 M, 19 Februari 1M. Pembinaan itu belum ada di bulan Februari itu, diduga digunakan untuk nyelek. Kita yang diintimidasi sama pengurus kena mental, ya ketakutan. Terkesannya kayak saya itu maling. Atlet sampai terlantar, sampai kelaparan waktu itu, utang-utang ke warung. Ya, Vera, ini di sini ada atlet-atlet disabilitas yang dicoret setelah mereka vokal. Astagfirullahaladzim. Ya. Terusir kan kali kayaknya kita namanya nggak ada tuh, kita di sini jadinya kita bawa barang kita aja. Oh, dicoret ya gitu? Masa anak dipulangkan? Kita mau latihan apa di rumah? Mau pakai alat apa? Ayo kita berjuang sama-sama untuk hak kita. Betul. Jangan diam aja. Ayo. Ini atlet komunikasi kami sini itu sebenarnya tempat untuk berkemes. Kemarin kami melakukan demonstrasi di depan kantor DPRD. Soalnya kemarin ada pemukulan. Itu tadi adalah video saat mereka, para atlet disabilitas Kabupaten Bekasi, saat setelah nama mereka dicoret dari daftar Nama pemain yang mengikuti pembinaan di sana ya. Dan katanya ada beritanya nih, atlet disabilitas Kabupaten Bekasi diduga diusir dari MES dan hanya diterima gaji sebulan. Dugaan pelanggaran hak atlet disabilitas, puluhan nama dicoret dan diusir di beritanya ya, dari MES NPCI Kabupaten Bekasi. Dan para atlet disabilitas Kabupaten Bekasi lakukan aksi di depan DPRD Bekasi pertanyakan dana hibah NPCI ya. Oke, NPCI ini adalah National Paralympic Committee Indonesia ya. Oke, ada dana hibahnya. Oke, di sini ada Mas Bustomi, Mas Wisnu, ada Mbak Indah dan Mbak Ira ya. Oke. Dan ketemu lagi bersama saya Uya Kuya, Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, sekaligus juga anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PAN di Lembaga Bantuan UYLBU. Ini gimana ceritanya? Ini kan tadi dugaannya katanya ini diusir apa dicoret apa gimana sebetulnya sih? Siapa yang mau bicara? Sebetulnya bukan diusir sih, lebih tepatnya kita namanya tidak dipanggil. Sebelum-sebelumnya nama kita udah dipanggil, teman-teman ini udah dipanggil namanya, ada list namanya, tapi tiba-tiba teman-teman ini menghilang namanya gitu kan. Secara tidak langsung kami merasa ini adalah pencoretan, mungkin bahasanya lebih halus kali ya atau bagaimana, jadi kami merasa ini kita diusir, udah. Kita merasa jadi karena saya juga keluar harus, dari mes gitu. Maaf nih, saya harus berimbang ya. Iya. Ini dicoret nih karena memang tidak memenuhi kualifikasi atau dianggap tidak memenuhi nilai atau syarat atau gimana, saya nggak ngerti. Ada alasannya apa, tepatnya apa? Kalau yang alasan tepatnya itu mungkin gini ya Pak, dikarenakan kami ini terlalu vokal katanya. Apa karena vokal? Bersuara apa kan? Iya, kami kemarin sempat bertemu, beraudiensi, silaturahmi lah kepada dewan kami, wakil rakyat kami di DPRD Kabupaten Bekasi, mencurahkan sebagaimana kami atlet yang merasa terzolimi kepada anggota DPR Kabupaten Bekasi, dan alhamdulillahnya anggota DPR Kabupaten Bekasi menerima welcome dan langsung menginstruksikan, dan hari itu juga besoknya kami menerima gaji, dan kami datang ke situ pun menerima gaji cuma hanya 1 bulan Pak. Nah, mungkin teman-teman ini akan lebih tahu menjelaskan gajinya harusnya berapa bulan. Nah, ini Wisnu, nah ini bahkan Wisnu pun belum menerima, dia belum menerima gaji. Abang harusnya gajinya berapa? Harusnya 2 bulan. Saya tanya ke sini, terus disuruh tanya ke sana lagi. Dilempar pertanyaan saya itu. Gaji berapa bulan, Mas? Gaji 2 bulan. Gaji 2 bulan? Iya. Emang berapa sih sebulannya gajinya? 1,5. 1,5 juta. Berarti kali 2, 3 juta. 3 juta.
Kan yang lain mah udah dapat. Saya doang yang belum. Nah, Mas doang belum dapat nih. belum Kenapa dapat. kira-kira? Ya dikarenakan mungkin kemarin gitu kan, gitu, dikarenakan kemarin gitu dia menyuarakan curhat ke ke DPRD. Kan tiap hari kan dapatnya 50.000 nih. Iya. Seharusnya kan 7 hari kan dikasih, cuma dikasih 6 hari. Jadi minggu libur. Pokoknya kalau ada tanggal merah kita libur makan. Itu yang masalahnya juga. Kalau tanggal merahnya seminggu. Kalau tanggal merahnya seminggu gimana? Masa kita nggak makan? Nggak makan. Puasa. Emang perlu tahu itu tanggal merah kan enggak? Sedangkan kita latihan. Tetap latihan. Tetap Tanggal merah tetap latihan. Ada yang latihan, ada yang libur. Yang libur. Ya, baik. Waktu ngadu ke DPRD itu kalian ngadunya apa? Kenapa? Karena nggak terima gaji satu. Belum Terus? menerima gaji. Oke. Kita udah pembinaan 1 bulan 2 bulan, tapi kita belum menerima gaji. Terus fasilitas kayak tempat tidur itu kan nggak layak. Iya. Kata teman. Sebenarnya sih saya waktu itu nggak ke DPR ya. Yang ke DPR ini pada ya. Iya. Saya tuh kebetulan kemarin juga dipanggil di inspektorat juga. Dipanggil inspektorat karena juga saya sebagai pengurus juga di NPCI Kabupaten Bekasi. Saya dipanggil, dimintai keterangan tentang BAP terjadinya dana hibah ini digunakan untuk apa? Saya potong ya biar jelas nih. Jadi orang banyak nanya nih, Uya nih suka motong-motong nih, namanya ini kan bukan acara curhat Mama Dede, ini kan acaranya namanya podcast. Harus kadang-kadang orang suka nanya, jangan motong dong lah, kalau kita nggak potong kan nanti namanya host harus mengarahkan, bener kan? Betul. Kemana arah pertanyaannya? Oke, ini biar nggak bingung ya. Ya. Satu-satu nih, dana hibah kan orang nggak ngerti dana hibah ini apa nih, maksudnya apa? Coba. Dana hibah dari Kabupaten Bekasi untuk organisasi kami NPCI, dan itu untuk pembinaan atlet-atlet yang berprestasi gitu. Oke, jadi ada dana hibah yang harusnya diterima oleh atlet-atlet. Dari mana dana hibah ini? Dari pemerintah Kabupaten Bekasi. Sebesar berapa? Untuk tahun ini 7,5 M. 7,5 miliar. Dan kalian mempertanyakan kemana dana hibah itu? Lebih tepatnya sih kami nggak menanyakan, tapi kami mengeluhkan kenapa dengan anggaran sebesar itu kalian tidak terima gaji. Itu Pak, itu Bang Uye gitu. Oke, paham. Iya. Jadi kalian vokal lah itu ibaratnya. Di nggak vokal. Oke. Setelah kalian ke DPRD itu apa yang dilakukan sama DPRD Kabupaten Bekasi? Langsung katanya sih langsung menelpon ketua kami atau menginstruksikan lah di jajaran NPCI, menegur juga di sporanya. Dan alhamdulillah ya cair hari itu kemarin besoknya. Cuma kami baru 1 bulan. 1 bulan. Emang kita perlu wakil rakyat yang begitu. Seperti istri saya tuh setelah ada berapa langsung telepon. Emang tugas DPRD tinggal telepon aja, susah amat itu kan. Tapi ini benar nih dari DPRD-nya nih. Iya. Oke. Terus dapat gaji sebulan. Habis itu nggak terima lagi. 2 bulan lagi belum. Sebulan lagi belum. Iya. Yang baru dikasih, yang baru nerima mereka di bulan Mei aja. Di bulan Mei. Oke, jadi sampai ada berita tadi karena bukan ada berita ya. Dan jadi menurut kalian dicoret ini karena apa? Terlalu vokal gitu? Iya. Emang ada pernah teguran dari? Bukan teguran sih, lebih ke lisan Japri gitu kan kepada kami. Memang di awal-awal juga kan ketika kita terlalu berani untuk menyuarakan, kita tuh digembor-gemborin itu, diancamnya itu coret siapa atlet yang membangkang itu dicoret gitu. Gimana tepatnya ngomongnya coba? Ada waktu itu salah satu forum lah waktu kita lagi pengajian bersama-sama atlet, pimpinan kami menyatakan sikap bahwasanya atlet yang membangkang coret. Pada dasarnya kan harusnya kalau memang seorang pemimpin tidak seperti itulah, lebih persuasif lah. Teman-teman kan punya mental yang berbeda-beda gitu kan. Nah itu membuat tekanan mental itu teman-teman ada yang drop, ada yang marah, ada yang apa gitu. Oke, atlet yang memegang coret itu lisan tuh? Iya, lisan itu. Dari siapa keluarnya? Oleh ketua kami sendiri ya. Ketua apa nih? Ketua NPCI Kabupaten Bekasi. Siapa ketuanya? Kardi Leo. Leo. Oke, dia pejabat juga atau apa mungkin selain itu? Hanya ketua aja ya sebelumnya. Ketua aja, Oke, yang memegang coret. Habis itu apa lagi? Ada kata-kata lisan apa lagi? Sebelumnya anak-anak buahnya juga kan yang kayak tim Bimpres itu kan di dalam pengurusan itu sampai ada ya nada-nada sinis lah kepada teman-teman atlet itu sendiri. Misalnya gimana? Di sini di podcast harus jelas nih. Iya. Jangan asumsi doang. Dia pernah diucapin apa, Pak? Di salah satu intimidasi. Seperti kayak intimidasi oleh siapa? Pengurus, bahwa kalau kamu ikut mereka, kamu bakal dicoret. Ikut mereka nih siapa? Kayak kita kan membela hak kebenaran ya, Pak. Hak-hak kalian, gaji dan sebagainya. Jadi kayak mungkin kita nggak tahu
dia kenapa gitu. Itu tiba-tiba dia kayak ngechat sampai ke keluarga gitu, keluarga kita, keluarga Indah gitu, bahwa kalau kamu masih ikut kayak ini teman-teman, kamu bakalan dicoret. Siapa yang ngomong? Pengurus. Siapa? Karena pengurus kan banyak nih, belum tentu semua mewakili pengurus nih. Bimpres, Ya, Bimpres jajaran kita banyak Bimpres. tuh Bimpres Bimpres. itu apa? Bimbingan prestasi. Oke. Bagian Bimpres kalian siapa ini? Sekarang siapa? Sebutnya. Sebut aja nggak apa-apa. Ini kan nggak kita apa-apa. ngomong kan cerita kalian fakta. Dan kalau andai kata nama yang tadi disebut ketuanya juga bilang ini fitnah juga sanggah aja. Kan ngomong juga di sini ya. Karena Yang kemarin. kita harus dengarkan dari mana-mana gitu kan. Yang kemarin nih. Siapa? Kalau yang intimidasi ke keluarga Indah tuh namanya Pak Rudi. Tapi sekarang dia sudah diturunkan jabatannya di Humas ya. Wakil masyarakat. Oke, ya dibilang akan dicoret gitu. Iya. Oke, ada siapa lagi kata-kata seperti apa lebih tepat? Kayak ada sih sekarang juga Bimpres kan berarti. bukan Bimpres aja ya Pak. Iya Bimpres juga. Nah itu ada, dia tuh non disabilitas Pak. Jadi itu kan rumah kami ya Pak, di NPC itu kan rumah kami disabilitas ya. Kenapa malah kita yang diintimidasi sama mereka pada gitu Pak, yang non disabilitas gitu. Dan sampai kena mental atlet-atlet NPC Kabupaten Bekasi. Kena mental bagaimana? Siapa yang kena mental? Ya ketakutan, pada ketakutan, takut sampai kita ke mes pun teman-teman kita pada takut ngeliat kita Pak, karena takut nanti dicoret namanya. Oh, takut ikut kena. Iya. Cuman Jadi duduk bareng aja nggak mau, takut gitu. Oh, jadi takut gitu. kalau mendekat kalian jadi seolah-olah Iya. Dianggapnya pemberontak atau apa, padahal kita cuma silaturahmi ke dewan dan dewan mengapresiasi atas menyuarakan itu, dan dewan langsung menelpon lah gitu. Artinya kalau kita diamkan aja, teman-teman kasihan ada yang sampai ya mohon maaf ya berharap lah gitu sampai utang-utang ke warung gitu kan untuk beli makan gitu kan. Nah, itulah menjadi keluhan-keluhan teman-teman atlet, dan itu ketika kita menyampaikan ke pengurus, mereka biasanya langsung dianggap atlet itu rewel gitu. Padahal hak kalian untuk bertanya lah. Iya, ini mentalitas yang dirubah nih. Orang berhak bertanya bagaimana ya. Dan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang harus mau membuka dirinya untuk mendengarkan anak buah dan anggotanya. Iya, otokritik lah. Iya. Oke. Kan kalian dianggap geng pemberontak nih. Berapa orang geng pemberontak ini? Nah, kami ada 22 orang. 22 orang tuh yang dijauhi oleh yang lain. Sedangkan sebenarnya mereka yang lain juga sebenarnya pengen menyuarakan, cuma takut. Takut ya. Nanti kita dicoret, nanti kita. Nah, yang dicoret berapa orang? 22 orang. Atlet itu banyak Pak, semuanya. Bahkan hampir. ini yang mayoritas senior semua. Senior Pak. semua yang dicoret. Oh, jadi yang 22 itu pemberontak, yang ke DPRD berapa orang? Segitu. 22 yang ke DPRD, 22 yang dicoret. Iya. Jadi kalian menyimpulkan gara-gara kalian terlalu vokal. Iya. Oke, masuk akal. Oke, tapi kalian pernah nanya nggak kenapa sih gue dicoret gitu? Atau alasan mereka ada nggak gitu? Alasannya sih belum jelas ya. Katanya sih ngomongnya dihukum. Dihukum katanya. Katanya ini dihukum, nggak dicoret tuh gini. Tapi kenapa tanpa pemanggilan nama kita nggak ada? Sampai pelatih, kepala pelatih pun semuanya pada menanyakan ke kita. Sedang kita kan atlet kan nggak tahu harus ya. Pengurusnya juga nggak komunikasi sama pelatihnya. Malah pelatihnya tuh pada nanya ke kita Pak. Kenapa atletnya dicoret? Atlet saya dicoret gitu, salah apa gitu. Dan pelatih pun menanyakan ke kita, emang ada salah apa? Kita cuma meminta hak kita sebagai atlet. Kita sebagai atlet ya sudah memenuhi seperti ya atlet kan ya latihan Pak. Kita ngasih prestasi ya udah gitu. Terus juga kenapa kita pas minta hak dipersulit hak kita gitu loh Pak. Sedangkan itu ada anggaran dari pemerintah kabupaten itu sendiri gitu. Bahkan Kabupaten Bekasi itu ya luar biasa apresiasi kepada teman-teman atlet disabilitas gitu loh. Kami diberikan anggaran yang mungkin senasional ini lebih besar lah gitu. Oke, Pak. Mas Bustomi atlet apa nih? Saya kalau kemarin itu balap kursi roda. Balap kursi roda. Oke. Kalau Mas Wisnu? Renang. Alhamdulillah kemarin dia dapat perunggu di Peparnas Solo. Oke, wah luar biasa ya. Terus Mbak Indah? Kalau kemarin atletik, kalau sekarang angkat berat. Kemarin atletik dapat 3 medali emas. Event Peparda. Event Peparda. Alhamdulillah. Mbak Ira ini? Menembak. Menembak? Wah luar biasa.
Nyumbang berapa mas nih? 4 4 mas. Tapi di Solo kemarin nggak ada apa. Nggak apa-apa. Iya. Wah, makasih Mas sudah hafal nama-nama kita. Kayaknya terkenal ya. Saya hafalin. Ditandai ini berusaha kita. untuk menghafal ya. Siap. Iya. Bintang tamu kita siapapun di sini, narasumber kita. Oke. Masih. Dan menurut ini kan berarti ada emas, perunggu, artinya kan kalian berprestasi ya. Betul. Iya, betul. Sekarang gini sih, dicoret. Kalian menduga dicoret karena terlalu vokal. Tapi kalau dibilang logikanya ya 22 orang yang ke DPRD ini 22 orang yang dicoret. Itu masuk akal. Kok bisa pas-pasan 22 orang itu kan? Tapi pasti kalau menurut saya bisa aja ditanya alasannya karena mereka kurang capable, pasti gitu bisa kan? Tapi nanti saya akan tanyakan, ada mungkin NPC Kabupaten Bekasi bisa menjelaskan kenapa mereka dicoret. Tadi kata Mbak Indah juga tadi, dihukum kata bukan dicoret. Berarti kalau dihukum kan ada kesalahan. Kesalahan apa yang mereka lakukan? Tolong diperjelas. Betul. Karena biar gimana pun, jadi kita bicara umum ya, olahraga. Saat olahraga sudah dicampur adukan dengan politik atau kepentingan penguasa atau bisnis atau apapun, itu udah susah. Ya, ini contoh kita bicara ikatan-ikatan olahraga Indonesia kan kalau udah kepentingannya politik udah susah. Ya, tapi kalau emang dipimpin oleh orang-orang yang mau maju, ya akhirnya jelas kan hasilnya. Kayak bola kita kan sekarang udah maju kan? Maju. Ya, karena pemimpin yang di situ udah jelas orang yang punya kepentingan untuk berpikirnya olahraga, atlet, bukan kepentingan dia duduk di situ gitu ya. Bukan kepentingan individu. Ini contoh yang paling jelas sekarang PSSI lah, bagus tuh. Ya. Oke, dan kalian gini ya, jadi ada lagi nggak mungkin yang ingin kalian sampaikan? Keluhan kalian? Ya, keluhan kami sih ya sebenarnya persoalan-persoalan ini yang terjadi bukan karena organisasi kami sendiri sih sebenarnya. Bukan karena NPC-nya itu sendiri, tapi karena memang individu orang itu sendiri, pemimpin kami sendiri gitu Pak. Bang Uya gitu. Iya. Pemimpin kami sendiri yang mungkin menurut kami ini terlalu otoriter atau keras gitu terhadap teman-teman atlet itu sendiri. Pemimpin kalian. Karena ketika ada pertanyaan kepada Bimpres itu bukannya memberikan solusi atau wejangan, malah lebih ke intimidatif gitu, lebih ke penekanan untuk atlet itu harus diam aja gitu, jangan banyak ngomong gitu kan. Padahal kita bicara sederhana aja gitu kan, bicara uang makan, bicara gaji, sederhana aja sih. Dan mungkin menurut saya DPRD Kabupaten Bekasi harus memanggil Dispora ya, dinasnya dan juga NPC-nya juga dan ketuanya untuk mempertanyakan juga nih dana hibah yang sebesar 7,5 miliar itu ya, itu buat apa saja, harus transparan. Kayak istri saya kalau di DPR itu kan galak tuh, jelas nih buat apa, kenapa ada anggaran sekian gitu. Jangan takut, itu memang tugas DPRD, DPR RI, apapun dewan kita untuk tugas fungsi pengawasannya, ya kan, itu harus galak emang, ya kan, dan harus panggil kejelasan transparansi dana hibah ini kemana. Atau kalian punya bukti-bukti apa? Sebetulnya sih terjadinya gejolak-gejolak ini kan teman-teman merasa dengan anggaran begitu besar, dengan anggaran yang menurut kami itu teman-teman itu yang senior ya, yang udah beri pengalaman itu, ini harusnya lebih layak, lebih di atas layak sih sebenarnya, karena kita menerima anggaran terbesar senasional. Oh, di Bekasi ini? Iya, terbesar di nasional. Iya, dibanding kabupaten-kabupaten lain. Dibanding kabupaten-kabupaten lain ketika kita bertanya kabupaten lagi. Tapi nyatanya realisasi kepada atlet-atlet itu tidak mumpuni menurut kami ini, tidak secara fasilitas, secara akomodatif, secara mungkin pembinaan jangka panjang, jangka pendeknya, terus juga uang makan suka telat-telat. Sampai waktu itu kan, waktu 2024, sebenarnya saya pergerakan ini udah dari 2004 sih Pak. Sebelum itu kan saya melihat pas kejadian itu, pulang saya dari pertandingan, saya melihat salah satu atlet sampai kelaparan gitu kan, dan saya marah besar karena saya menjunjung soal rasa itu tadi Pak, rasa yang dimana sama-sama teman disabilitas gitu kan, sampai ada yang kelaparan lah gitu di mes gitu kan. Dan itu saya situ, ya, mohon maaf,
situ sampai terenyuh lah, artinya saya berontak lah, saya marah lah gitu kan. Oke, terus? Saya marah, saya ikut menyuarakan, mengaspirasikan teman-teman yang mungkin nggak berani gitu kan, dan sampai ada timbul banyak keberanian, sampai ada yang bilang si Tommy lanjutnya gitu kan, yang berani menyuarakan gitu kan. Saya sendiri sih kepada teman-teman ya, ini mungkin saatnya gitu loh. Ya, teman-teman disabilitas itu ya ada bukti apa lagi yang mungkin yang harus menyuarakan ya, itu bukti semacam kayak penemuan rekening koran yang, apa penemuan rekening koran itu apa? Ya mutasi rekening koran yang terjadinya tahun kemarin itu 9M, ada penarikan sebesar 12M, penarikan 1M di 12 Februari. Oke, jadi rekening koran di tahun 2024 ya ada penarikan 1M ya, terus di 13 Februari 1,5M sampai di 19 Februari itu 1M. Penarikan jadi, oleh siapa? Oleh Nurul Arifin di Bendahara, waktu itu wakil bendahara. Wakil bendahara Nurul Arifin. Oke. Dan itu membuat kami kecewa waktu itu kan, dengan begitu besarnya anggaran waktu itu ya 9M dengan tambahan ABT 3M, atlet sampai terlantar, sampai kelaparan waktu itu. Nah makanya disitulah mendasari saya dengan teman-teman yang lain itu memberontak atau marah. Mungkin dianggap ya memframing mereka itu kami itu ada ditunggangi unsur-unsur politik, tapi dasarnya cuma kami itu kekecewaan itu tadi. Kenapa ada ditunggangi unsur politik? Emang ada unsur politik dalam sini? Ya mungkin memframingan mereka ada ditunggangi orang ini orang itu, padahal itu memang udah dasar dari hati-hati kami yang merasa terluka. Lo nggak maksudnya apa hubungannya kalian dituduh ditunggangi politik itu kan emang ada yang berpolitik di dalam kepengurusan ini? Ya itu tadi diduga uang tersebut digunakan untuk nyalek gitu kan. Oke, diduga uang yang penarikan di Februari itu untuk yang 1M, 1,5M sama berapa tadi? 1M. 1M nya total berapa tuh? 3M setengah. 3M setengah diduga untuk pencalegan. Oleh siapa? Oleh ketua kami sendiri. Loh, emang dia nyalek di mana? Di Dapil di Kabupaten Bekasi. Sekarang DPRD dia? Belum. Nggak kepilih. Emang dari dulu dia nggak kepilih? Oh, dia partai apa? Nah, sekarang pertanyaan saya, kamu bisa dapat rekening koran itu dari mana? Ada dari salah satu bendahara dulu. Bisa lihat saya? Oke, ini ada mutasi rekening. Mereka tahu kamu punya data rekening ini? Nggak tahu sih, cuma saya dikasih waktu itu mantan bendahara. Dan kamu sempat sampaikan ini ke DPRD nggak? Sudah sampaikan, dan DPRD pun kaget juga waktu itu. Nah, DPRD Kabupaten Bekasi menurut saya harus mempertanyakan juga nih. Panggil nih NPC ini, pertanyakan duit ini 1 miliar, 1,5 miliar, 1 miliar yang ada di bulan Februari dari tanggal 7, 12 sampai 19 ini 12, 13, 19 Februari 2024 ini kemana larinya? Siapa tahu emang ada keperluan atlet, kita nggak tahu kan. Tapi kenapa cash itu kan? Kenapa? Nah, dan kebetulan pembinaan juga mungkin? Pembinaan itu belum ada di bulan Februari itu. Di bulan Februari itu belum ada. Kami biasa dipanggil itu di bulan Maret ya. April. Oh, Februari itu nggak ada. Ini 2024 ya? Iya. Oh, Februari habis Valentine nih. Oh, Valentine pemilu ya? Karena kan yang ini kan udah sering dipanggil ya. Iya. Kan kami ini dipanggil biasanya bulan Maret atau April. Gitu biasa pemanggilannya. Setelah Lebaran waktu itu ya. Iya. Baru kita dipanggil. Nah, sedangkan itu ada penarikan di bulan Februari. Tanggal itu patut diduga 12, 13, 19. Kenapa patut diduga kenapa? Ya patut diduga mungkin diselewengkan lah. Oke, dan ini memang harus ditanggungjawabkan buat apa kan? Nanti kan juga mereka bisa menjelaskan kan. Dan tahun lalu pun 14 Februari itu pemilu juga gitu. Oh, saya ingat ya, saya waktu itu pemilu emang pas Valentine ya. Iya. Ini Mas. Oke, ya ini kan patut diduga ya kan, belum tentu benar, dan intinya juga nanti kita juga tanya atau mungkin kita undang juga nih apa NPC ini untuk menjelaskan di sini ya, dan mereka juga wajib mendapatkan informasi juga gitu kan. Ya kalau nggak mau di sini boleh, mau datang, tapi ya sebaiknya juga DPRD setempat juga memanggil mempertanyakan itu ya kan. Oke, apalagi yang ingin disampaikan? Ada temuan dari link berita ya, bahwasanya dari link berita Fakta Bekasi ini ada penemuan penarikan uang sebesar 500 juta di nomor rekening ini Pak Yakuya
Ini diduga uang tersebut dialiri kepada anggota dewan dan katanya dibagi-bagi ini fakta berita Pak. Oke, saya lihat ini berita ya, ada beritanya. Ya, ada beritanya. NPCI Kabupaten Bekasi diduga bagi-bagi dana hibah 2025. Dengan nomor cek sekian, diduga dana ini untuk ucapan terima kasih kepada anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan diberikan kepada ini untuk didistribusikan. Lalu NPCI kembali menarik dana hibah sebesar 3 miliar oleh Bendara NPI dan perkenannya untuk diduga untuk membayar pembinaan 2024 lalu pada pihak eksternal di Bandung. Nah iya. Oke. Berkaitan itu juga kan kami itu sebelumnya pelaporan dari pihak NCW itu ada SPK Pak. Iya. Nah itu dugaan itu terkoneksi di situ Pak. Jadi SPK itu dibayarnya tahun ini, itu SPK-nya di 2024. Coba nggak ngerti SPK gimana coba jelasin. Surat perjanjian kerjasama Pak. Gimana maksudnya? Itu di 2024 yang kami duga itu SPK fiktif Pak, gitu. Buktinya apa? Ada buktinya. Ini Pak. Ini Pak ada SPK yang menurut kami ini patut diduga SPK fiktif. Apa coba jelasin saya kan kurang ngerti gimana. SPK ini bekerja sama tentang pembinaan atau pembiayaan, pelaksanaan pembinaan, pembayaran biaya ini kayak training atlet, mes gitu di sini. Dan ini pembayarannya di tahun ini bukan di 2024 kemarin gitu kan. Jadi SPK ini minjem uang tapi SPK ini 2024. Terus dibayarnya di tahun ini. Dibayar di tahun ini. Iya. Berarti dengan anggaran tahun ini apa tahun kemarin nih? Anggaran tahun ini. Sedangkan kemarin juga kan lumayan besar anggarannya sampai ada BT kan jadi 12 M gitu kan. Nah ini terjadinya SPK ini untuk apa gitu kan? Apakah menutupi lubang, gali lubang, tutup lubang atau bagaimana? Dugaannya. Dugaannya. Ini bisa dijawab sama nanti NPC Bekasi. Bisa dijawab dan juga bisa ditanyakan oleh anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Iya, kami juga kan menyuarakan ini juga supaya sudah sampai ke Jawa Barat Pak ya. Kami sudah bertemu juga dengan Ketua Jawa Barat dan sudah berkomunikasi antar jajaran pengurus Jawa Barat. Dan menurut kami Jawa Barat terkesan menutup diri atau tidak responsif atas kejadian-kejadian yang terjadi di NPC Kabupaten Bekasi. Sedangkan ketua yang di Kabupaten Bekasi ini kan tersandung hukum. Harusnya kalau memang ketua sudah tersandung hukum, harusnya sudah ada turun langsung lah gitu sebagai ketua organisasi di provinsi gitu kan. Nah, terus juga kan ada kaitan tentang intimidasi yang menurut saya dan teman-teman rekan-rekan ini itu menjadi down mental lah gitu kan, menjadi takutan gitu kan. Ya semacam kayak ada salah satu oknum yaitu beliau itu kan termasuk guru agama P3K juga, tapi menekan kami sampai mempressure bahwasanya kalau nggak nurut aturan atau apa coret. Nah itu menurut saya itu nggak etis lah gitu. Harusnya kalau memang sebagai orang lah atau guru atau apa gitu jangan seperti itu gitu kan, karena teman-teman ini kan biar bagaimanapun disabilitas mempunyai keterbatasan gitu. Ya saya sih sangat kecewa terhadap Jawa Barat yang low responsif lah. Iya. Terkait terjadinya kemelut di NPC Kabupaten Bekasi gitu. Mereka nggak respon apa-apa ya? Nggak respon apa-apa. Ketika kami mengadukan keluh kesah sampai kami juga sudah demo ke Jawa Barat, ke provinsi. Kami curahkan aspirasi gitu kan tentang terjadinya di NPC Kabupaten Bekasi, tapi ya menurut kami ini mengecewakan lah sampai saya sendiri pun dipecat atau diganti gitu di tanpa pemberitahuan, tanpa semacam kayak pemanggilan lah sebelum dipecat atau apa kan, kayak Tommy kamu kesalahan ini atau dipanggil gitu kan. Nah itu, menurut saya itu inkonstitusional sih, pelanggaran dalam hal inilah gitu. Nah itu saya kecewa lah gitu. Harusnya sebagai pemimpin tidak seperti itu lah, harusnya ditanya dulu, klarifikasi gitu. Perihal SK juga kan sampai saya dikejar-kejar sampai saya terkesannya kayak saya itu maling gitu kan. Padahal
Iya, kendaraan inventaris gitu kan. Kenapa Bang? Disebar-sebar sampai dibuat status di Facebook, di WA, iya ucapannya. Ada gimana ya? Ada screenshotannya tuh. Coba bacakan. Sampai dibuat status bagi teman-teman FB yang mungkin melihat mobil ini, tolong kabari saya. Mobil ini dibawa oknum yang nggak tahu malu. Makasih. Menurut saya itu nggak pantas lah. Ini, mobil itu dibawa lo emang? Iya, saya yang pakai sebagai sekretaris waktu itu. Oke, terus? Nah, ini beliau sampai dibuat status seperti ini gitu. Oke, boleh ya? Menurut saya. Tayangin ya itu. Iya. Screenshot, dikirim ya? Ya, menurut saya ini nggak etis gitu Pak. Dan mobil itu emang lo belum kembalikan? Udah saya kembalikan. Sebenarnya saya udah coba untuk kooperatif gitu. Yang penting SK-nya ada. Tolong kasih lihat SK-nya gitu kan. SK pemberhentiannya. SK pemberhentiannya, terus apa tuh dasar-dasar pemberhentian apa gitu kan. Terus juga lampiran SK pergantiannya gitu kan. Ini nggak ada. Tiba-tiba saya dikejar-kejar seakan-akan saya itu maling gitu kan. Saya kooperatif kok. Dia WA saya balas. Iya. Karena sampai saya neror sampai saya jengah untuk ngangkat teleponnya gitu loh. Menurut saya kalau emang beliau punya itikat, kalau emang saya udah diganti ya tinggal buktikan saja atau tunjukkan gitu loh. Nah itulah menurut saya. Ya ini namanya Saudara Suryanto lah itu. Jadi kamu dituduh maling lah kurang lebih. Iya, menurut saya. Dan itu ketika saya curahkan ke teman-teman, nah ke teman-teman juga sebagian banyak yang marah gitu loh. Ini penekanan atau intimidasi kepada atlet atau kepada teman-teman disabilitas. Jadi akhirnya timbullah kepedulian teman-teman bahwasanya Bang Tommy ini benar-benar di pressure abis gitu. Terus setelah kamu melaporkan ke DPRD, apalagi langkahnya selanjutnya? Apa sudah dia melaporkan ke mana gitu? Ya, ada pihak luar yang eksternal melaporkan terjadinya dugaan ini, melaporkan ke Polres, dan sampai saat ini masih ada pemeriksaan dan Polres mana nih? Bekasi? Polres Metro Bekasi. Metro Bekasi. Oh, yang laporin siapa? Ngelaporin itu pihak eksternal, namanya NCW, National Corruption Watch. Oh, National Corruption Watch. Oke, sudah ada panggilan berarti sudah ada prosesnya ya. Nah, sudah ada prosesnya. Oke, mungkin kita nanti akan tanyakan juga ke Polres Metro Bekasi sudah sampai mana, ya. Dan tapi menurut saya DPRD juga Kabupaten Bekasi berhak kan itu dana hibah dari Kabupaten Bekasi, ya kan. DPRD kan juga yang mengetok itu kan, yang tahu, ya berarti harus mempertanyakan dan mempertanggungjawabkan dana hibah itu dipakai untuk apa. Betul. Apalagi itu diambilnya cash. Betul. Itu ambil cash tadi ya? Iya, cash. Cash. Buat apa? Kenapa mesti cash? Gitu kan? Apa kalian dapat THR mungkin di bulan itu nggak? Ada nggak? Februari nggak ada? Nggak ada. Iya. Nah itulah yang kami merasa kecewa. Terus ketika itu juga di bulan Oktober kita dipulangkan waktu itu. Sedangkan waktu itu dugaannya ada dana ABT yang turun gitu. Oke. Dugaannya ada dana ABT yang turun. ABT itu apa? Anggaran bantuan tambahan. Oke. Tapi atlet sampai bisa kelaparan waktu itu, dan mungkin ya karena takut atau gimana ketika kami ajak itu kan mereka nggak berani gitu. Oke, nanti kita akan pertanyakan juga ke NPC Kabupaten Bekasi, atau kalau emang mungkin kalian sudah tidak dibutuhkan di sana lagi, mungkin kita bisa arahkan kalian ke NPC Kabupaten yang lain yang masih di Jawa Barat ya kan. Tenang, saya kenal banyak kok. Iya. Sahabat saya Pak Reda Mantovani itu Jamintel dari Kejaksaan Agung tuh, dia termasuk senior sesepuh yang membina dan juga bertanggung jawab sama atlet-atlet disabilitas dan kaum disabilitas. Di Platnas ya beliau? Dia Platnas. Kemarin terakhir dari ketua delegasi yang kirim ke luar negeri tuh, yang atlet itu beliau. Iya Pak. Beliau orang baik, saya selalu dukung kalau kalau acara-acara kemarin Jalan Sate Disabilitas, ikut nggak yang di sana ini? Kebetulan lagi ada kesibukan waktu itu. Saya ada di situ. Saya juga dapat undangan. Iya. Kemarin juga kita ulang tahun Astrid juga di SLB Lebak Bulus tuh. Kita sumbang untuk renovasi masjidnya, kita yang bikin di situ. Ya, dan intinya udah kalian tenang aja. Kalau menurut kalian berprestasi, nanti coba kita arahkan untuk ke kita coba untuk bisa tetap di Kabupaten Bekasi. Kalau emang kalian tidak ada salah gitu ya. Tapi kalau emang kalian berprestasi, coba dengan ada emas, perunggu, coba kita bisa nanti arahkan ke daerah-daerah yang lain ya. Selama masih di Jawa Barat juga, atau mungkin gimana saya nggak tahu. Nanti saya coba telepon Pak Reda juga dan NPC, atau nomor telepon kalian saya minta nanti saya kasih. Dan biar nanti ada yang menghubungi kalian. Tenang, kalau di Uya Kuya podcast bukan cuma sekedar podcast. Tapi Uya fasilitasin, Uya tanggung jawab. Saya telepon kanan kiri. Beda saya sama podcaster lain. Walaupun
viewer saya nggak segede yang lain. Iya, siap. Ya. Terima kasih Terima Pak kasih. Uya. Sama-sama ya, tetap semangat. Siap. Siap. Ya, Siap. tapi ini kan dugaan kalian. Tapi tadi udah ada bukti-bukti yang kalian kasih ke kita. Nanti coba saya juga akan telepon juga DPRD Kabupaten Bekasi dari fraksi PAN, ya. Nanti saya coba, mereka juga fraksi PAN akan coba untuk menanyakan juga. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Feral, Uya nih. Iya Om. Iya, Feral, ini di sini ada atlet-atlet disabilitas dari NPC Kabupaten Bekasi yang dicoret namanya setelah mereka vokal mengadukan nasib mereka yang tidak digaji ke DPRD Kabupaten Bekasi. Astagfirullahaladzim. Iya. Ada Terus berapa orang di sana Om? yang ngadu ke DPRD 22 orang, yang dicoret 22 orang. Dan mereka yang datang ke saya 4 orang ini. Cabur-cabur apa aja itu Om? Atletik, Cabur atletik, Angkat berat. berat, menembak dan renang. Ya. Astagfirullahaladzim. Voli duduk. Kenapa bisa sampai begitu Om? Nggak tahu, mereka sih mempertanyakan, karena mereka mempertanyakan soal gaji mereka yang tidak dibayar. Terus udah gitu dana hibah kan NPC Bekasi itu mendapatkan dana hibah terbesar seluruh Indonesia untuk Kabupaten Bekasi itu 7,5 miliar. Tapi kok kenapa atletnya kelaparan, ada yang nggak makan, ada yang nggak digaji, dan mereka juga memberikan satu bukti mutasi rekening bahwa di tanggal Februari tahun lalu itu ada penarikan 1 miliar, 1,5 miliar, dan 1 miliar, intinya gitulah, cash. Nah, untuk apa? Mereka cuma mempertanyakan itu aja sih intinya gitu. Diduga untuk apa itu Om, penarikan dananya? Diduga untuk pencalekan katanya. Lalu sekarang yang calegnya jadi anggota legislatif atau tidak? Enggak. Kalah. Iya. Tapi mungkin gini, Vera, kan mungkin bisa dari Komisi 10 atau mungkin dari DPRD Bekasi mungkin dapilnya Feral ya, ini kan dapil. Betul. Mereka jadi udah coba suarakan ke DPRD. Dan setelah itu besoknya digaji. Setelah itu emang ditegur sama DPRD-nya. Cuma 1 bulan. Coba cuma 1 bulan dibayar. Ya. Digaji dan dicoret. Digaji dan dicoret. Habis digaji dicoret. Oh, astagfirullah, yaudah Yeah. ini. Mungkin kita dari fraksi PAN dari Komisi 10 juga pasti akan mengatensi ini secara nasional ketika nanti ada rapat sama Menpora. Tapi yang bisa konkret melakukan segala sesuatu dengan cepat, langkah cepatnya kan berarti dinas olahraga setempatnya. Dispora, ya. Disporanya. Nah itu dari komitinya NPC itu berarti National Paralympics Committee. Yes. Nah itu mungkin yang bisa kita lakukan, kita langsung mendorong DPRD fraksi PAN terutama yang ada di Kabupaten Bekasi untuk langsung mengatensi hal ini Om. Oke, iya. Oke, boleh ya Feral, tolong ya Feral ya. Boleh ya Feral? Halo. Saya ini langsung saya telepon sekarang ini Om. Boleh ya, habis ini telepon ya. Oke. Langsung Siap. saya telepon sekarang DPRD-nya ya. Oke, siap. Ya, makasih ya Om. Oke, infonya, Om. ya aku juga thank you Feral, kabarin. Iya, Feral, sama-sama, Om. ya boleh nggak jangan panggil saya Om? saya tua sekali saya. Oh iya, oh papa lebih tua lagi. Bercanda Feral. Oke. Waalaikumsalam Feral, thank you. Tenang aja, Feral nanti turun langsung, dia akan telepon langsung dari fraksi. Dan saya nanti tugas saya ke NPC untuk ngurus-ngurus kalian. Kalau urusan DPRD kan ini bukan wilayah saya dan bukan komisi saya. Komisi 10 kan Feral nih, pendidikan dan olahraga. Kalau saya kan kesehatan, BPJS Kesehatan, Badan Gizi, terus BPOM, BPJS Tenaga Kerja, Ketenaga Kerjaan, Perlindungan Pekerja Migran saya. Tapi walaupun bukan ya tetap saya urusin kok ya. Terima kasih Bang Uya atas saya kan nggak bisa ngelangkahin juga yang lain tapi. Ya, terima kasih Mas Uya. Walaupun ini bukan kasus viral tapi udah mau membantu kami, dan walaupun bukan dapil kami, Mas Uya udah mau bantu kami juga. Terima kasih sebelumnya. Dan terima kasih teman-teman yang udah mau support channel ini. Jangan lupa like and subscribe ya. Jadi saya nggak perlu harus kasus viral. Lihat kalau lihat Punya TV kan kasus yang nggak viral juga ada di sini. Ya kan, kasus yang kecil-kecil pun ada di sini. Oke, terima kasih ya, kasih komentar. Semangat buat teman-teman atlet disabilitas ya, dimanapun kalian berada, tetap semangat. Kalian juga adalah pejuang, pahlawan olahraga dimanapun. Dan jangan lupa SEA Games atau Asian Games terakhir kan kita 4 kali berturut-turut di juara ya. Dan mudah-mudahan kalian adalah jadi sedikit atlet nasional. Selain kalian berbakat segala macam, nanti coba kita NPC akan hubungin kalian nanti yang pusat. Ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.